Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara bangsa dan tanah air dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Hadi Askar masih dalam channel dan program yang sama. Pada kesempatan kali ini saya sengaja mengunjungi kediaman salah satu tokoh organisasi besar di Indonesia, organisasi Banser, yang tujuan saya pertama edukasi, yang kedua tentunya kita mencari informasi detail-detailnya tentang organisasi Banser agar dapat dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Mungkin sebelum saya menanyakan kira tentang Banser, terlebih dahulu saya persilakan untuk memperkenalkan diri jabatan bangsanya sebagai apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya wajib pada komandan-komandan perkenalkan nama saya Banser wilayah Kecamatan Kabupaten Goyang, Banten. Dan di kantor sendiri saya kasih amanah atau mendapat sebagai biro pokok biro Infocom Kabupaten Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama salam syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini, pada detik ini, pada waktu yang cukup ini kita masih diberikan bisa berkumpul dengan sahabat kalian. Dan sebagainya, salam disampaikan kepada kita karena sengaja memperkenalkan nama Jasot tidak bisa ember-ember juga saya nggak begitu kan ya nggak begitu beda ya, nama Jasot, alamat Desa Lumuraya. Ya, alhamdulillah untuk di Kabupaten Goyang dan saya atas amanah untuk menjadi sahabat koordinasi tahap wilayah Kabupaten Goyang. Dan juga alhamdulillah juga aku kasih amanah untuk melatih atau dijajari kita itu dari sertifikat ya. Yang kita mengikuti kita bisa Kalimantan Tengah Turkmenistan ya, untuk komandannya dan aku itu dari saya. Terima kasih saya jelaskan kepada Bapak-bapak. Jadi intinya kami silaturahmi ini untuk mengetahui tentang organisasi Banser. Jadi terbentuknya organisasi
Bapak sekalian, sedikit saya bisa menjelaskan tentang tugas atau fungsi dan peran sebagai beberapa hal. Tapi sebelumnya kita katakan dulu kita sebagai salam satu komando. Siapa kita? Langsung Aswaja, kita Pancasila, Jaya, siapa kita? Banser NU, Pancasila, Jaya. Banser NU, luar biasa. Tidak boleh kita tinggalkan. Untuk fungsi dan peran atau tugas pada peserta itu yang pertama dan utama sesuai nawacita dari pendirinya Nahdlatul Ulama ataupun sampai ke turunannya Ansor dan Ibrahim. Tugas pertama itu adalah sebagai anggota Banser menjaga, mengawal ulama, kiai-kiai, itu tugas utama. Yang kedua, di dalam lingkaran kitab Bhinneka Tunggal Ika, tidak lepas kita satu komando itu adalah menjaga NKRI agama, berubah tidak dari tawar menawar dari Banser. Jadi untuk berikutnya, selain menjaga ulama atau mengawal ulama dia dari kalangan NU sendiri maupun non NU tidak ada masalah, itu kan ya? Ya, betul. Yang selain menjaga ulama dan di lingkaran NKRI sendiri adalah sepanjang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita juga. Itu poin utama juga. Tugas kita juga. Cuma kenapa Banser itu dibilang barisan Ansor serta jadi itu serba apa? Jadi Banser itu bisa masuk atau kerjasama dengan lingkungan siapa? Tidak ada sebenarnya atas Banser juga. Itulah Banser yang kedua. Jadi saya juga mengharapkan atau menghimbau kepada masyarakat di luar sana, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk jadi anggota Ansor. Seperti yang pada Nahdlatul Ulama atau lain. Karena kenapa? Kalau bukan kita mau siapa? Kalau tidak sekarang mau kapan? Nah itulah seperti itu. Maka dari itu kita juga punya harapan dan keinginan yang sama untuk masyarakat yang luas tentunya. Terima kasih. Betul betul. Jadi jangan pernah ragu bergabung dengan Banser itu kan apa? Banser itu memang dari kita rangkaian itu diklat sampai ke kegiatan Banser itu Allah Ta'ala insya Allah hanya satu yang tulus dan ikhlas. Karena semua Banser itu biaya sendiri. Nah, jangan takut karena semua itu biaya sendiri. Tapi insya Allah percayalah Allah itu akan selalu memberikan rezeki jalannya Banser itu sendiri. Jadi di kegiatan Banser itu adalah di mana masyarakat membutuhkan kita tidak bisa memilih si A atau si B. Banser itu yang benar-benar satu tugasnya Banser adalah di lapangan. Bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian, keamanan yang terutama di lingkungan. Karena Banser itu harus bisa membuat contoh salah satu yang terakhir buat edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya diwajibkan, bahkan diwajibkan ya, diwajibkan bisa membuat contoh di lingkungan kita, baru ke daerah-daerah lain. Itu salah satu dari kita itu Yogyakarta dan Jawa dan sebagainya itu satu. Jadi ada sedikit saya perlu tambahkan karena pada suatu hari bahkan itu sering ditanyakan ke masyarakat sendiri yang belum berkaitan dengan ada nggak sih gaji badan yang saya pernah saya jawab seperti ini. Banser itu apa gaji ada, besar dan kecilnya itu tergantung dari niat kita, seberapa besar niat kita. Kecil besarnya niat kita itu ukuran dari gaji kita. Cuma bedanya gaji Banser dengan gajinya aparatur pemerintahan
saya sendiri sebagai Dirut Infokom itu salah satu, saya memang masih belajar, masih awam. Saya belum tahu belajar, belum tahu. Yang mungkin mau belajar itu kan. Belajar itu tidak tahu. Jadi selama ini kan Dan memberikan edukasi ke masyarakat. Ya. Ada banser seperti apa. Kalau boleh tahu untuk organisasi banser sendiri ada nggak anggota Anda yang berasal dari organisasi lain, dari PSAT dan lain? salah satu dari banser itu sendiri tidak ada batasan dari manapun. Dengan catatan poin pentingnya adalah salah satu pertama adalah muslim, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang mau masuk dan menjadi anggota banser maupun dari organisasi lain itu tidak ada masalah dengan apa. Itu aja ya. Itulah untuk catatan kecil dari saya seperti itu. Jadi untuk struktur lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan dari komandan satu kita untuk dijelaskan strukturnya dulu dari kita sampai ke kantor tadi. Kalau kemudian tadi ya maksudnya satu komando itu apa setiap kegiatan banser itu untuk komando dari pusat atau seperti apa? Kalau untuk kegiatan bangun itu sendiri, kenapa harus ada poin namanya komando ya? Itu setiap daerah itu ada tingkat-tingkat. Kalau di kecamatan itu kita harus dari satu komandonya dari kasat Korea ya. Dan sebenarnya dari Satpol PP. Itu apa yang diperintahkan oleh Satpol Korea itu yang dijalankan oleh anggota. Kita detailnya nanti beliau menjelaskan tentang rangkaian dari keputusannya namanya seperti apa, seperti apa. Jadi, monggo gimana? Kemudian punya pernah bintang ada malam itu kita sering ada ya dari nyantai pokoknya sampai ngopi ya nggak ngopi ngobrol namanya dari motor yang kita harga kan ini kan angkutan dasar ya untuk tahun umumnya 8 bulan dari Menteri Agama kita yang terus ya di tahun motornya dan untuk satkerasnya melaksanakan se-Indonesia atau meliputi se-dunia. Nah, itu jadi yang sangat penting. Dan itu nanti turunnya nanti langsung dari pusat dari langsung ke cabang ke wilayah. Nah, dari wilayah itu juga ada yang namanya Satkerwil, Satuan Koordinasi Wilayah. Dan juga ada misalnya Ansor ya wilayah juga ada. Itu harus dong. Dan nanti untuk cabang terutama dengan kabupaten ya, itu juga ada namanya Satpetap, Satuan Koordinasi Cabang dan juga pimpinan cabang Ansor. Nanti turun lagi ke bawah lagi di tingkat kecamatan namanya pimpinan anak cabang dengan bersama dengan Satperion, Satuan Integrasi Mayon. Nanti turun lagi ke desa Satperion ya tingkat kelurahan. Ya apa yang dinamakan foto mandu? Ya kalau pimpinan seperti harus seperti ini, kita harus mengikuti. Kita nggak bisa mengelak, nggak bisa merasa namanya gimana ya. Harus kemana ya di seperti itu. Ya, di umpama ya. Contoh ada yang instruksi dari pusat ini, ya harus kita ikuti. Mulanya ya kita jangan sampai dari tingkat kelurahan sampai pusat sampai takut dan sebagainya. Ya, pokoknya nggak itu. Jangan sampai semangat sendiri harus untuk mana dari pimpinan. Nah, seperti itu. Kenapa? Terus untuk kegiatan rutin ada nggak? Ya, nah kalau untuk latihan rutin itu biasanya kita pengajian. Makanya ya namanya kita pengajian ya. Itu kan nanti ya alhamdulillah. Untuk saya pribadi juga dipercaya sebagai anggota sikap ya. Kita mengikuti khusus untuk sikap gimana saja. Nah, ini pendidikan. Nanti kan untuk pendidikan kan dasar nanti. Nah, pertama dasar, kita baca nanti ada kelihatan. Ada kejualan, kan, sekolah, sekolah, ya.
sampaikan. Nah, itu namanya pendidikan dasar, kita juga ngelatih ya mental kita seberapa kok. Kan mulai saya kalau sering saya ngomong kalau waktu kita kalau nggak siap jadi buzzer mending sampai keluar. Kalau jadi buzzer berat seperti itu. Nah, ya pokoknya harus seperti itu. Nah, niat betul-betul silakan kita masuk buzzer. Kalau nggak cuma ragu-ragu mama keluar. Nah, seperti itu. Karena memang tujuan buzzer sangat mulia sekali ya, karena menjaga NKRI harus apa namanya mempersatukan tanpa melihat perbedaan. Betul. Sementara saat ini kan banyak yang mempermasalahkan perbedaan. Jangan saya lihat dari Banten sendiri, memang basicnya misalkan dari Nahdlatul Ulama, Asal Ansor itu kan kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Cuma pada faktanya di lapangan saya sering melihat di media bahkan Banten itu turut serta mengamalkan ketika ada hari besar agama lain seperti Natalan, ada Selain itu memang seperti itu yang memotivasikan. Ya untuk masyarakat namanya kita kan bukan amplop ya. Kita bikin seperti ini. Indonesia bukannya dari sama saja kan? Nah, namanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun dia suku berbeda agama kita harus satu juga. Karena itu saudara kita satu. Ya, jangan sampai kita memilih. Ya, namanya kita itu negara warga negara Indonesia. Ya, sebagai anggota bangsa harus siap mengamankan ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai memberi provokasi di antara sini mengadu domba di sini, jangan sampai. Itu khas kita. Ya, harus bisa karena kita bahasa sebagai contoh masyarakat. Sebagai contoh masyarakat, kita harus memberi contoh, memberi kenyamanan, nyaman. Jangan sampai masyarakat gaduh dan sebagainya. Kita bisa ada suatu persoalan kita permasalahkan, jangan sampai seperti ini menimbulkan dan sebagainya. Begitu. Itu yang saya kagum dari bangsa ya, sangat luar biasa. Yang pertama tentu bagi saya pribadi, bangsa ini lebih mulia dari anggota yang lain, maksudnya banyak TNI maupun Polri, karena mereka ya memang tugasnya alhamdulillah menjaga NKRI, cuma kan masih mendapatkan kajian fasilitas dari pemerintah. Sementara Banten ini benar-benar harus niatnya tulus karena Allah ya, jadi tidak mengharapkan imbalan dari manapun. Seandainya ini saya bukan anggota Banten ya, terus di daerah saya mengadakan kegiatan yang bukan keagamaan juga, misalnya ada bulannya dangdut lah ya, itu seandainya saya mengajak kawan-kawan Banten untuk melakukan pengamanan, itu adakah biaya untuk saya ngasih ke perusahaan saya? siap untuk masalah anggaran dan sebagainya itu untuk tahun itu tapi saya tidak boleh. Nah, itu masalah kita kan sudah waktu kita masuk dengan dari sekarang ya. Pokoknya kita nggak mengharapkan kejadian. Seandainya masyarakat kita bantuan seketika apapun sebesar apapun kita diminta pertolongan harus siap. Pokoknya itu kan walaupun itu seni kan sudah ada kita. Nah, jangan sampai yang sudah mau berubah dan sebagainya jangan sampai. Kita harus menjaga karena itu juga keamanan. Ya, kita kompak sama apartemen dan Polri. Banyak kalau ada kegiatan dan sebagainya minimal kita koordinasi sama TNI Polri. Kita kontak, mau mengadakan kegiatan ini, ya kita harus konsultasi koordinasi. Jadi adanya ada kawan-kawan kita yang ingin masuk ke Banten itu iklannya seperti apa? Atau persyaratannya untuk masuk? Kamu tadi kan yang syaratnya slim, Ya, terutama itu. nah secara administrasinya Ya, Ya, untuk calon anggota Banten baru itu ada apa yang yang kedua dia memang
kapasitas sendiri kan, Dan biaya itu hanya tidak seberapa, karena hanya kalau 100.000 sampai 200.000 mungkin sekarang yang lebih berbeda barang. itu rata-rata 100 sampai 150 itu pendaftaran itu uang 100.000 bukan untuk panitia, bukan untuk jadi bukan itu kan digunakan untuk konsumsi beliau yang tahun dari pagi. Jadi semua punya peluang hidup dan memiliki yang Betul. ya oke lalu pakai donasi atau dinas jadi yang penting itu manfaat bagi orang lain. Terus ini Banser ini kayaknya apa secara struktur itu sama nggak sama Ansor? Pokoknya organisasinya sama organisasinya. Kan ada Banser, ada lagi Ansor. Ya. Ini kalau untuk Ansor itu masuk pimpinan kita. Mana ada Banser? Ya. Nah, untuk bapaknya ini bahasa kasarnya ya, untuk bapaknya itu NO, punya Ansor. Nah kita itu termasuk Banser. Nah itu ya termasuk ya prajuritnya Ansor itu mana kan. Nah di bawah kita kan di bawah Ansor. Ya. Tapi mulai kita dinamakan satu bandar, kita harus satu tekad. Ya, harusnya satu tekad. Apa yang dikomandokan dari Ansor kita, walaupun ketua Ansor seperti apa, kita harus siap. Nah itu, ini kita harus sendikon gabung kalau bahasa Jermannya gitu. Nah, itu. Amin atau Ya, seperti itu. Ini kayak gitu. Jadi ya memang tadi lah Kita menggerak Ansor lah. benar-benar harus punya komitmen yang luar biasa untuk menjadi Banser ini karena yang jelas banyak dari pikiran dari masyarakat yang nggak ngerti jangan Banser ini ya apa kegiatan itu banyak apa apalagi ya orang muslim yang non NU ya dia kadang melihat gereja lebih Jaga, gitu kan ya. padahal saya pernah melihat di televisi nggak salah ada apa tindakan Banser yang ketika melakukan pengamanan malam Natal ya yang ada apa bom malam beliau mengambil bom itu sampai akhirnya meninggal dunia sementara orang Kristennya yang melakukan ibadah semuanya prinsipnya sama. Nah, kalau menurut prinsipnya Banser apakah itu termasuk mati saya dari persepsi Banser? Ya, itu termasuk kita gini. Kita pikir namanya kita doakan segala teman untuk sahabat kita yang almarhum Pak Surabaya itu kan, yang Yatno termasuk pahlawan bagi orang non kan seperti itu. Maka kita kan ya, kita menjaga apapun. Ya, itu kan niat kita kan bukan main-main. Ya. Niat kita bukan menjaga gereja. Niat kita bukan jaga orang. Kita minimal hati kita keamanan TNI seperti itu kan. Ya berarti kita bagi untuk kaum muslim itu hanya untuk kita lawan Tuhan itu termasuk mati saya. Karena dia membela. Dia menolong. Pas itu ada bom. Ya. Kalau seandainya bom itu dia bikin, yang mati berapa? Banyak kan itu. Mending saya berkorban menjadi orang banyak. Seperti itu. Nah itu. Sementara prinsipnya yang naruh bom tadi dia malah tidak. Masih ada itu. Itu kan namanya kan ini. Bisa konsep Ya. prinsip. Ada garis ras. Yang kami untuk NU insya Allah Dia tengah masalah. tengah. Nah, itu enggak dia tengah. Jangan sampai gini-gini, jangan sampai kalau orang terutama tidak ada, karena ada di pihak kita diberi nyata aja. Bang, kok gini, bang, kok gini, nah, seperti itu. Komitmen kita nggak bisa. Ya, jangan sampai yang minimal itu mengaruh domba, jangan sampai nggak boleh.
biasanya kok digunakan gagahan itu gimana cara memastikan anggota supaya benar-benar memahami bahwa status kebangsaan ini untuk kepentingan masyarakat. Kita begituan ya. Itu gini ya. Untuk masalah menindaklanjuti untuk anggota yang ledor dan sebagainya, nah kita sudah ada namanya proposal untuk mengendalikan yang membina dan sebagainya itu propos dari Banser, karena di propos bukan di TNI Polri, Banser pun juga propos, ada Banser dari tim, ya, ada Basaja, ya, begitu, ada Balanta, banyak, sama persisnya, mirip-mirip sama. iya, mirip, sama ya. Karena itu gini, pada dasarnya Banser itu sendiri sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada TNI Polri, itu tentunya sudah ada Banser. Nah, itu ya, itu saja, ya. Berarti sudah sangat tua usia Banser. Ini sedikit bisa ditambahkan tadi pandangan yang menanyakan bagaimana seandainya ada masyarakat yang mengadakan kegiatan acara maupun itu hajatan dan sebagainya untuk minta pandangan di pasar itu tadi ya. Itu saya juga sangat berterima kasih ada pertanyaan seperti itu. Bahkan kita bersyukur aja ya. Jadi bisa saya sampaikan tentang hal seperti itu. Kami terbuka untuk umum. Bahasa itu terbuka untuk siapa saja Yang memerlukan untuk membutuhkan bantuan. Dan jangan khawatir, bangsa itu tidak akan pernah untuk membuat repot si punya hajatan ini. bukan minta uang. Karena bangsa itu tidak punya visi misi untuk minta bayaran, minta imbalan, tidak ada. Tapi juga bangsa tidak munafik. Jika diberikan, itu juga tidak boleh ditolak ya. Tidak boleh ditolak. Sepanjang misalnya sangat wajar, misalnya salah satu contoh ketika diberi makan, itu kan? Ini yang konkretnya dari kerjaan sekarang kan diberikan minum, makan, Rokok. dan terus kalau bangsa itu ya tinggal dengan namanya kopi. Nah itu kopi sama kan Ya, banyak sambil ngopi ya, jangan panik kayak nyata-nyata. Saya kesini justru repotin ini. Jadi Enggak. kami menghubung kepada masyarakat di seluruh Indonesia atau dimanapun, jangan pernah ragu atau bimbang untuk meminta bantuan kepada Banser itu sendiri, karena Banser itu tidak akan merepotkan atau merugikan si orang itu sendiri yang mau mendapatkannya. Karena Pak Banser itu berjuang bukan hanya di bidang keagamaan saja. Salah satu Banser itu adalah sepanjang bisa bermanfaat di masyarakat, karena jelas Pak di lapangan untuk menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan itulah itu yang Pak yang jadi jangan marah ya. Ya sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Makanya Banser itu kalau berani jangan takut-takut, kalau pasti jangan berani dan takut. Nah itulah gitu kan ya. Karena memang sudah membuatkan keluarganya untuk kebangsaan dalam makanya sama NKRI adalah agama. Terus kalau kebutuhan atribut sampai dari atas sampai sepatu itu di sendiri juga. Nah, itu alhamdulillah kan Banser itu memang diciptakan dari awal mula untuk menjadi anggota Banser. Itu dari pertama ya, dari pendaftaran saya untuk berjalan ke tempat panitia. Jadi beli sendiri. Begitu kan setelah menjadi Rokok beli sendiri. setiap kegiatan itu kita tidak pernah untuk membebankan orang lain saja ya, tidak pernah untuk hal ini dari organisasi atau dari masyarakat sendiri, kita tidak pernah. Kita diwajibkan untuk semua biaya sendiri dari baret, seragam, sepatu, bensin, motor, bahkan motor banyak yang Indonesia ada itu lah Banser itu sebenarnya. Ngopi Ngopi, itulah Banser sendiri di bareng-bareng Nah, Jadi kalau kita ada beda ya, ngopi. Kalau orang yang hanya sebatas tahunya kopi. Karena kalau kita orang Jawa itu ngopi itu adalah pola pikir. Nah, makanya kalau dibantu atau selesai ngopi bareng.
tujuannya supaya ngopi dulu biar dua kali tapi mohon izin saya kalau ngopi harus tahu kabarnya nggak ada biar nggak keliru gitu nggak boleh gitu nggak boleh yang jelas kita harus mengikuti prosedur perasaan organisasi dan yang tahu kita melenceng dari organisasi karena itu. Nah, itu pun juga kita melihat situasi di lapangan. Nah, harus standar. Ya, kita komitmen di harus mengikuti peraturan. Nanti untuk lapangan ditetapkan. Kadang-kadang nggak jelas. Ya kita yang jelas kita lihat situasi di lapangan. Yang jelas kita pegang untuk peraturan prioritasnya pegang. Ya. Untuk di lapangan kita harus mawas diri, harus bisa tahu. Ya, untuk materi dari intelijen dan sebagainya itu ada materinya. jadi tidak ada sistem kas dari anggota untuk ke pusat atau aliran dana dari pusat ke anggota nggak ada perubahan Nggak ada sama sekali. Pokoknya niat dari awal dilatih dari dasar sampai itu ada lagunya itu ya. Nah, mau rokok sendiri, ya, jajan sendiri seperti itu. Kita enggak seperti itu. tapi sebelum Ya, tahu kok terus ya, sambil merokok nyantai, merokok terus enjoy banyak ini. dan ngopi mumpung ya jadi kenapa nih enggak kalau Mas, kenapa saya pas minum kopi saya harus lepas pada ini memang udah paten ya standarnya ya kalau kita nggak boleh apalagi ini disajikan oleh masyarakat luas kalau masih nanya di Indonesia kan ini biasanya bukan hanya di Indonesia dan beneran ini channel panjenengan ini setelah adanya banser masuk di channel panjenengan Dia kan beda, saya kan tahu, karena proposnya dia takut nantinya, tegur kan. jadi tetap harus memberikan contoh yang taat dan yang baik ya. Karena punya kita akan dia kan punya juga, aku juga punya sendiri, seperti itu. Tapi kalau organisasi mau nggak mau kan ikut politik, ada nggak arahan dari pusat bahwa Banser ini harus ikut politik aliran misalnya PKB atau P3 itu ada nggak dasar seperti itu? nah, ini bagian saya nih kali bisa sesuai dengan tugas saya jadi begini kalau di organisasi banser sendiri yang saya tahu dan saya juga mengasih alamat terus nanti tidak pernah bosan untuk belajar untuk bertanya kepada teman-teman yang lain yang saya nggak tahu pasti ada kalau tentang dunia kepolitikan jadi di Banser itu sendiri yang saya tahu tidak pernah ada penekanan dari pimpinan pusat sampai ke pimpinan wilayah ya tidak ada penekanan harus ikut partai ini saja tidak Yang jelas untuk banget dilarang ikut politik dilarang. dilarang di saat kita menggunakan hak pilih. Kalau di luar itu sah saja tidak ada larangan itu ya. Karena kita kan mewakili Ya, betul. Cuma tidak ada salahnya kalau sebagai anggota Banser apabila pimpinan kita yang sejalan dari NU atau begitu ya. Ya, Beliau juga jadi orang politik. Kenapa saya bilang jadi orang politik? Beliau adalah menjadi salah satu menteri agama, menteri atau seperti Indonesia kan begitu ya. Dan politik itu sah-sah saja. Tapi tidak ada dan karena harus anggota harus mendukung betul juga. sebenarnya itu nggak dilarang. tidak. Sebenarnya misalnya NU ini kan organisasi terbesar di dunia bahkan cuman untuk perpolitikan di tanah air itu suaranya diperbutkan semua partai. Kenapa tuh nggak disatukan aja supaya kita memenangkan pemilu sehingga sistem pemerintahan Indonesia ini diperbutkan sama orang-orang itu yang mempunyai visi dan misi rahmatan lil alamin. Sebenarnya harapan kami seperti itu. Jadi Banser itu tidak terlepas dari partai yang di bawah memang yang seperti antara PKB sama P3 nggak ada mengarah ke sana. Kayak ini, ini biasanya yang menjelaskan itu banyak anggota ini. Ya, dari NU Iya, gitu. makanya kalau masuk itu Kenapa? tadi Bukan harus netral ya. Harus netral, nggak boleh. Yang
ada anggota Pansel dilarang penuh untuk berpolitik. Ya, ya. Itu nanti kan ada tahap-tahapnya nanti. Selama kita walaupun dari orang anggota Pansel ikut nyalon kan itu politik, ya. Itu kan terus saya punya anggota. Kata anggota saya suruh ikut menurut saya semua, nggak boleh, nggak bisa. Nah, kita nggak boleh menekan, netral. Entah itu bisa apa silakan. Nah, NU seperti itu kan. Ini kan yang dilahirkan sama NU sebenarnya kan bukan kita. Seperti itu. Jadi kenapa kalau bisa tekanan politik itu mutlak bisa saya sampaikan 99,9% menang seandainya memang ada tekanan. Iya, Kan itu kan? itu maksudnya. Ya. Jadi kenapa tidak ada menang supaya itulah kita harus komitmen namanya bangsa Indonesia ini didirikan bukan hanya orang dari muslim. Jadi salah satu bukan hanya dari orang muslim. Jadi dari semua kalangan. Kenapa? Bineka Tunggal Ika. Hanya di politik sendiri tidak ada penekanan. Kita mau memiliki A itu. Kalau seandainya ada penekanan, itu otomatis dijamin 99,9% itu yang nyalon tapi bisa memenangkan dari kandidat lain. Seandainya itu memiliki dan ya. Karena kita di organisasinya sudah sangat besar dan sangat struktur sebenarnya untuk ada ulama. Seandainya kita semua lari kedua partai itu termasuk jadi partai menang minimal partainya dulu lah, harus menang dari partai-partai nasionalis. Jadi memang prinsip ada ulama yang dia inginnya menjadi apa ya, tengah gitu. Jadi ingin menjadi poros tengah untuk menyatukan seluruh Indonesia. Dia bisa memberikan tindakan mana organisasi agama dan mana nasionalis itu masuk dan semua komitmennya. Jadi bisa jadi anggota Pansel ini ada yang partai nasionalis jadi misalnya ada nggak yang tokoh Pansel mencalonkan jadi anggota DPR? Bapaknya ada banyak. Enggak yang dari partai nasional itu ada nggak? Misalnya Pak Komandan mencalonkan anggota DPR masih PDI atau Bisa aja. ada juga. Ada juga. Memang benar-benar ada juga yang tidak ada. Jadi kan memaksakan harus partai Islam. Enggak lah. Sangat dikasih kebebasan. Sementara banyak teman-teman yang lain yang pinginnya besar seperti NU, cuma membuat negara ini negara Islam. Sementara NU memang seperti awal ya negara seandainya punya motivasi seperti itu kayak Islam kita Indonesia negara Islam karena pada saat itu yang dominan kan tokoh-tokoh NU terutama yang dominan pada pemerintahan pemerintahan. Kalau ada yang tambahkan ini NU itu mau menang saja kita berikan yang lain sudah otomatis. Salah satu bangsa ini dari jumlah antar aparat itu mereka ya dengan bangsa itu sendiri jauh berbeda dengan jumlah karena bangsa itu bukan hanya ribuan jumlah yang ada di Indonesia saja itu sudah jutaan. Kalau sama itu siapa? ya itu malah lebih banyak bangsa dari Lebih banyak bangsa dari Ada, ada. NU. dan itu siap berjuang untuk negara seandainya Ya. terpaksa negara ini berperang dengan negara lain, pokoknya bisa jadi garda terdepan. Siap, kalau dibutuhkan siap. Jadi di bangsa itu sendiri tidak punya wewenang atau kewajiban sebenarnya untuk mengambil tindakan. Nah, bedanya di situ. Kalau bangsa itu punya wewenang hanya tindakan. Ya, dimasakan kami bukan terjadi apa aja. Penting sebagainya
di lingkungan masyarakat itu sendiri aja gitu kan. Beda kalau kayak polisi ini bisa mengambil tindakan. Kalau pasar ya betul-betul itu koordinasi koordinasi. keamanan. Karena di mana ada kegiatan itu kita tidak mau publik untuk menjaga apa itu kan ini maupun pospol atau di masa dan sebagainya itu ya. Apa sebenarnya yang tugas berat atau tugasnya apa yang kita rasakan bukan apa yang berat dari sahabat Tugas kita tugas hari-hari untuk tidak ada yang pas. Kalau saya pribadi ya, saya nggak butuh yang lain aja. Tugas saya yang terberat adalah untuk mengendalikan hawa nafsu tadi, untuk tidak terlibat, untuk mengabdikan saya kepada saya, kepada Islam, kepada pimpinan. Itu yang pas dan kalau selain lapangan Allah kita selalu hidup maupun hujan panas ya harus tertib harus ternyata Kita tengah-tengah ya. Bisa di tengah-tengah sampai kita itu artinya ada bermasalah dan sebagainya ya. Dan ya, kenapa kita menghadap dari atas keamanan ya. Kalaupun ada kegiatan dan sebagainya kita pasti menghadap dari atas keamanan nah, gitu. Ya, kita yang bisa melihat kenapa ya kita lihat nanti untuk menghadapi masyarakat tadi ya. Harus bagaimana kita menyikapi itu kan harus menyikapi bagaimana ya. Kita harus masuk ke dunia masyarakat kita harus bagaimana ya. Seperti itu ya. Karena kita harus bisa memilah seperti itu kan kita harus klop di antara tujuan dari kita. ada nggak komplain dari perwakilan kerjanya karena kan anggota perwakilan ini punya kerjaan lain ada yang sebagai karyawan ada yang sebagai pemimpin bahkan ada yang dari pemerintah desa ada nggak ukuran kegiatan sehingga apa waktu untuk keluarga kasih tahu kegiatan untuk keluarga dan Ya alhamdulillah ya. Kata-kata kita yang kita wilayah, kabupaten dan sebagainya. Itu alhamdulillah pada dari semua. Sudah alhamdulillah dia bisa menyempatkan waktunya. Iya. penjelasan Iya, begitu. Biasanya untuk pokoknya dari keluarga itu sebenarnya awalnya dari kalau pendapat dari kita udah murkan. Kamu kalau mau jadi kantor harus seperti ini itu kan. Nah, jadinya kita mengatur waktu bisa. Nah, kita untuk wilayah kita di wilayah kita ini kan sudah masuk juga di pekerjaan juga kan ya. Nah, makanya untuk badan Eli, ketuaan kita juga kayak pasti juga. Tapi alhamdulillah untuk anggota-anggota yang punya kita yang di wilayah kayak kita itu bisa memilih waktu untuk menyempatkan ada kegiatan. Ini salah satu ini saya sendiri. Saya ini kan juga salah satu karyawan di perusahaan. Itu yang saya alami dulu. Jadi karena kenapa kita bangga bangsa itu apa itu karena untuk pasangan. Jenengan harus besok ikut lapang misalnya itu tidak. Yang jelas dari pimpinan itu menyampaikan ini panjang tidak bisa. Kan saya kalau kedengeran ya, tapi saya bisa membagi waktunya. Di mana saya harus bekerja sebagai tugas saya sebagai karyawan dan bagaimana saya harus bisa menjalankan tugas sebagai karyawan. Salah satu yang saya jalani selama ini sepanjang saya tidak mengganggu di dinas dan ketenangan kita. Dan yang kedua tidak halangan, otomatis harus menjalankan tugas dari masyarakat ini. Tapi alhamdulillah selama ini saya jalankan semua Indonesia itu tidak ada masalah. Kalau masalah dari keluarga itu tidak otomatis. Yang namanya keluarga pasti ada. Tinggal keluarga. Tapi tidak sendirinya kita
sebagai buzzer, kalau kami belum ikut sebagai buzzer, kita bisa menjelaskan yang utama kita pasti izin dengan istrinya. Nah, atau B, besok saya ada tugas apa di sana. Itu kita wajib izin dulu sama istri yang sudah berkeluarga. Tapi itu kan ada ya, kalau mau ya, kalau seandainya itu tidak membolehkan, kita juga tidak diberikan untuk memasak ini. Saat ini mobil kita tidak masak, tapi kita punya kewajiban. Kalau saya sendiri ya, saya alami, kita punya kewajiban itu jelaskan lagi. Oke, kenapa kita sudah harus berpilihan kita bisa mengatur orang lain dan kita siap. Kita nggak akan apa-apa, tapi kan memberi penjelasan sama istrinya. Insya Allah karena kita tunggu dengan berjalannya waktu, istri itu akan memahami karena bahasa itu adalah tidak tahu tugas yang sangat rumit. Walaupun di luar sana banyak yang masih istilahnya mengecek bangsa dan sebagainya. Untuk saya dulu Allah alam mereka itu ya, tapi kita punya keyakinan bahwa itu untuk memperjuangkan perdamaian di masa kini. Kalau saya sendiri alhamdulillah, itu saya sendiri tidak akan bergabung menjadi demokrat. Saya bersyukur karena apa? Selamatkan dulu deh. Kenapa saya istri saya ada? Ini kalau istri saya belum ini. Namanya juga. Iya. Kan gini, cerita yang saya itu lain. Satu, saya tidak ada gangguan anak kecil utama, faktor utama. Yang kedua, saya berpikir kenapa itu saya ada. Dan pertama itu saya berpikir itu menjadi motivasi ibu-ibu muslimat atau yang lain atau makanya bisa ikut juga memperjuangkan menjadi bangsa. Untuk khususnya kita di Kabupaten Seragen ya. Itulah kenapa saya bukan pamer. Kalau kami tidak ada banyak itu saya. Itu saya bergabung di Banten. Kalau saya kan Banten ya, kalau untuk wanitanya jadi Banten ya. Saya ini salah satu bisa yang itu salah satu ya. Memperkenalkan bahwa di Banten Seragen dulu tidak ada juga. Karena sekarang yang Banten makin rintis itu tadi. itu dalam tahap rintis. Ada belajar. Dan luar biasa banyak hal ya. Soalnya tahu untuk yang kita mulai ada berapa ucapan Untuk kita sendiri sekitar kurang lebih 64 ya. nah, seluruh kecamatan. Ya, itu kemarin. Ya. dari baik berharap ada luka-luka baru Yang insya Allah karena setiap tahun, kalau enggak harus tahun itu diharuskan untuk pengajian berhijab. Ini alhamdulillah bermain usaha ini dikerahkan. Pokoknya pengajian itu terus jangan sampai putus. Seperti itu. ini nggak ada kan yang apa aktif dan sering jual bebas Maksudnya Mbak, jual bebas itu yang untuk seluruh bangsa itu dijual bebas atau anggota ya sebenarnya bebas. Kalau jualnya bebas, tapi kalau yang bisa memakainya itu kalau belum pasar ya belum diperbolehkan. Nih, takutnya itu banyak oknum yang menggunakan atribut bangsa. nah itu nanti naik masalah kan ada oknum tertentu, oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa untuk ini pakai masker. Itu nanti kalau ketahuan, ketangkap, mana proses? Ditanya ya ada kendala atau enggak, begitu. Yang jelas anggota harus punya anggota itu harusnya ya jaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di pasar itu lengkap semua. Jadi ada itu ada pakaian emergen juga ada. Kalau enggak cara tidak pakai seragam juga ada. Di pasar itu ada juga yang Khusus bulan kalau di jadi lengkap apa ya, ya? Allah ada pada itu bisa di pemerintahan kan sudah mana tapi kalau itu 19 naik Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya, ini kita kan memasuki 2024, bukan lagi tahun politik. Saya setiap orang yang saya diskusi selalu saya bertanya tentang
lanjut. Kira-kira gimana? Nanti contoh masa bukan nanti kami di dalam sini. Nah masalahnya agak bu, saya besok harus sampai sini ya pasti ada. Jadi kita nggak mau Nggak secara pribadi nggak berani juga. Hubungan aja. Kalau saya berani, nanti kan hanya pasti teman. Mungkin. Kalau saya sendiri itu untuk calon presiden ya. Dari setelah selesai pilihan presiden tahun yang lalu, setelah Pak Jokowi menang ya, tadi Facebook itu pernah posting langsung gambarnya beliau yang namanya Pak Ganjar Pranowo. Itu salah satu yang saya inginkan di 2024. Tapi saya naik aja ya. tapi jangan atas nama betul. Bukan Itu yang itu ya. Yang kita pribadi bisa aja. Oh aku harus ini. Kalau aja. saya pribadi bukan berlaku seperti Pak Ganjar. Ya bukan yang lain itu jelek bukan. Pak Anies Baswedan ya orang baik. Pak Prabowo orang Semua baik, semua baik itu. Cuma di antara yang baik kita kan tentu milih yang terbaik menurut pandangan kita sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi kalau pandangan saya itu adalah salah satu sebenarnya itu terkabul apa yang jadi keinginan saya itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Sesuai Iya. ya itu pribadi bukan nama pacar mohon maaf Mandan. Ini bukan masalah. Itu menanyakan bukan jawaban. Karena tiga sosok ini memang sudah tokoh terbaik bangsa. Tidak boleh tidak antara tiga ini semua kan. Ya, memang kita harus Harusnya iya. kita harus negara demokrasi. Kalau masalah nanti di hari ini siapa itu kan alam jadi ada yang tahu karena di Juga jadi jadi mungkin untuk sekian dulu gitu. Jalan kita, perjalanan kita, pembukaan saya mengerti banyak tentang organisasi bantuan atau motivasinya bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai anggota bangsa. Mudah-mudahan dengan kita diskusikan seperti ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ngerti bagaimana kerja bangsa ketika ragu-ragu kerja bangsa dan mudah-mudahan kehidupan kita benar-benar lillahi ta'ala itu mendapatkan pahala dari dan dari masyarakat. Mungkin ya ini sebelumnya saya juga mau saya kehadiran saya di sini karena waktunya kan yang ya ini sangat kami ini salah satu dari kemasan. saya yang merasa dihormati ya. Jadi harapan saya lain waktu Bapak bisa hadir ke tempat. Siap ya ini saja kalau kayak situasi ya. Kita bisa dari sumber dari mana? Ansor mungkin bisa ada kan banyak kita dari wilayah masyarakat. Demikian perbincangan kami dengan tokoh Banser. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita diangkat ada dunia dan akhirat yang dikabulkan Allah. Amin. Saya kiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan dan kesatuan NKRI tetap al-Jamaah.